Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum jami'an? Bi khair. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Di video ini insya Allah kita akan membahas salah satu kitab yang dikarang oleh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki dengan nama Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyati fil Mustawa Tsalits fi Maddati Al-Fiqh, pada mata pelajaran Al-Fiqh. Adapun pembahasan kita pada video kali ini yaitu tentang Al-Mashu 'alal Khuffain. Al-Mashu 'alal Khuffain. Apa yang dimaksud dengan Al-Mashu 'alal Khuffain? Yaitu mengusap sepatu ketika berwudu tanpa harus mencuci kaki. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan kepada kita di saat kita mengalami kesulitan untuk membuka dan memasang sepatu setiap kali hendak berwudu. Nah, di saat ada kesulitan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita bolehnya mengusap sepatu ketika berwudu tanpa harus mencuci kaki. Tentu di saat Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita mengusap sepatu ketika berwudu tanpa mencuci kaki, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi sebelum mengamalkan ini. Yang pertama adalah hendaknya ketika memasang sepatu kondisi kita dalam keadaan suci. Artinya kita berwudu terlebih dahulu, kemudian kita memasang sepatu, setelah itu barulah boleh kita mengusap sepatu untuk wudu yang berikutnya. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah hendaknya kita memastikan sepatu itu tidak terkena najis. Kalau seandainya sepatu itu ada najisnya, maka kita tidak boleh melakukan al-mashu 'alal khuffain. Kemudian yang ketiga, ya, kita harus berada di dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, kira-kira seperti itu ya syarat-syarat yang harus kita penuhi supaya kita bisa mengamalkan al-mashu 'alal khuffain. Nah, syarat-syarat yang dijelaskan tadi memang sengaja dijelaskan di awal-awal karena memang tidak ada dijelaskan di dalam kitab yang akan kita bahas. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama memperhatikan video berikutnya. Sebelum kita mempelajari teks yang akan kita bahas, terlebih dahulu marilah kita sama-sama mempelajari kosakata baru yang terdapat pada teks yang akan kita pelajari. Al-kalimatul jadidatu. Ya, kata-kata yang baru. Maksudnya adalah kosakata baru. Mabalulun, yang pertama mabalulun artinya yang dibasahi. Naz'un, melepaskan. Naz'un di sini masdar ya, dia bukan fi'il. Kharqun, sobek. Al-lubsu, memakai. At-tashilu, sama maknanya dengan at-taisiru. Ya, at-tashilu maknaha at-taisiru. Kata at-taisiru itu nanti ada di dalam teks yang akan kita pelajari. Artinya apa? Memudahkan. Ibtidaan, awal atau mulai. Satirun artinya yang menutupi. Thaqabun, sobek atau berlubang. Rukhsatun, keringanan. Al-muqimu, yang menetap atau tidak safar. Jadi bagi orang yang
tidak menetap, bagi orang yang menetap dan tidak melakukan perjalanan, maka dinamakan dengan al-muqim. Adapun orang yang melakukan perjalanan, maka dinamakan dengan al-musafir. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam teks yang akan kita bahas dengan judul Al-mashu 'alal khuffaini. Mengusap. Al-mashu di sini maknanya adalah mengusap. Mengusap berbeda dengan membasuh ya. Kalau membasuh maka kita harus membasahi semua apa yang kita basuh. Sementara kalau mengusap kita cukup menggunakan air yang sedikit untuk mengusap apa yang kita usap tanpa harus membasahi semuanya. Itulah makna dari al-mashu, yaitu mengusap. Al-mashu 'alal khuffaini, mengusap kedua sepatu. Al-khuf artinya sepatu. Karena dia mutsanna, maka kita maknai dengan kedua sepatu. Yang pertama, ta'rifuhu, definisinya atau pengertiannya. Hu-nya kembali kemana? Hu-nya ini kembalinya ke al-mashu. Jadi maksudnya adalah pengertian dari mengusap kedua sepatu. Apa pengertiannya? Imrarul yadi al-mabalulati bil ma'i ala zahiril khuffi awil jawrabi fil muddati syar'iyyati. Imrar di sini makna sebenarnya adalah menjalankan. Tapi maksudnya adalah mengusapkan. Mengusapkan tangan yang dibasahi bil ma'i dengan air ala zahiril khuffi, ke punggung sepatu, ke atas sepatu, awil jawrabi atau kaos kaki, fil muddati syar'iyyati, pada masa yang telah ditentukan oleh syariat. Dan waktu-waktunya ini, waktu-waktu dibolehkannya mengusap sepatu ini, insya Allah nanti akan kita bahas setelah ini. Yang kedua, hukmuhu wal hikmatu min masyru'iyyatihi, hukumnya dan hikmah dari disyariatkannya al-mashu 'alal khuffaini. Apa hukumnya? Di sini dijelaskan huwa. Apa yang dimaksud dengan huwa di sini? Huwa di sini maksudnya adalah al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua sepatu. Mengusap kedua sepatu adalah rukhsatun syuri'at, keringanan yang disyariatkan, lit taisiri, untuk meringankan, wat tashili, dan memudahkan, alal muslimina, orang-orang muslimin, lima yalhaquhum minal masyaqqati, karena sesuatu yang terjadi kepada mereka minal masyaqqati, dari kesulitan. Maksudnya adalah karena terjadi kesulitan pada mereka. Fi naz'il khuffi awil jawrabis satiri, ketika melepaskan sepatu atau kaos kaki yang menutupi, walubsihima 'inda kulli wudu'in, dan memakainya, memakai sepatu dan kaos kaki maksudnya ketika setiap kali berwudu. Maksudnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk mengusap sepatu saja ketika berwudu? Alasannya adalah karena memang sebagian dari kita ada yang mengalami kesulitan ketika melepaskan sepatu atau kaos kaki atau memakainya lagi setiap kali berwudu. Kan susah tuh. Setiap mau berwudu pasang sepatu lagi, buka sepatu lagi, ada kesulitan di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita, dibolehkannya kita mengusap sepatu ketika berwudu tanpa harus mencuci kaki. Itulah maksudnya. Wad dalilu ala dzalika,
ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما رواه Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Ya, ada kekeliruan di sini. Sebenarnya di sini barisnya adalah li'anzi'a, ya. Kemudian di sini tertulis adkhalta. Nah, salah tulis nih. Yang benarnya adalah adkhaltu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Nah, itu baris yang benarnya. Kita terjemahkan. Waddalilu ala dalika, dan dalil terhadap bolehnya mengusap sepatu ketika berwudu, ma jaa fi haditsil Mughirah bin Syu'bah, terdapat pada hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, kuntu, dahulunya aku, kata si Mughirah ya, dahulunya aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddaa, maka beliau pun berwudu, ya. Fa ahwaitu, maka aku membungkuk mendekati sepatu Nabi Muhammad, ya. Inilah maksud dari fa ahwaitu. Maka aku membungkuk mendekati sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anzi'a khuffaihi, supaya aku bisa melepaskan sepatunya, sepatu beliau Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka Rasulullah pun ketika itu berkata, da'huma, ya, tinggalkanlah kedua sepatu itu. Maksudnya adalah nggak usah dilepas kedua sepatu ini. Fa inni, maka sesungguhnya aku adkhaltuhuma, memasukkan kakiku ke dalam sepatu itu, tahirataini, dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sepatu itu tanpa mencuci kakinya ketika berwudu. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dan Muslim. Thalithan, yang ketiga, kaifiyatuhu, tata caranya, tata cara mengusap sepatu ketika berwudu. Ba'da an yudkhilal masihu yadahu fil ma'i yamsahu min asabi'ihi ila saqihi marratan wahidatan. Nah, ini tata caranya. Ba'da an yudkhilal masihu, setelah yang mengusap itu memasukkan yadahu, tangannya, fil ma'i, ke dalam air, yamsahu, maka dia mengusap kakinya, min asabi'ihi, dimulai dari jari-jari kakinya, ila saqihi, menuju tulang kering. Saqi ini bisa betis, bisa tulang kering. Marratan wahidatan, satu kali saja. Begitulah caranya. Yang insya Allah nanti di akhir video ini akan ada tayangan bagaimana cara mengusap sepatu ketika berwudu. Rabi'an, muddatul mashi, jangka waktu dibolehkannya mengusap sepatu ketika berwudu. Nah, ini jangka waktunya berapa? Apakah selamanya? Apakah 1 bulan? Apakah 1 minggu? Apakah 1 hari atau 3 hari? Nah, berapa lamakah kita dibolehkan untuk mengusap sepatu ketika berwudu? Qala sallallahu alaihi wasallam fil mashi 'alal khuffaini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mengusap sepatu. Apa kata beliau? Lil musafiri thalathatu ayyamin wa layalihinna.
Bagi orang yang melakukan perjalanan, maka dia dibolehkan mengusap sepatu ketika berwudu 3 ayyamin wa layalihinna, 3 hari 3 malam. Ya, maksudnya 3 kali 24 jam. Walil muqimi, dan bagi orang yang menetap atau orang yang tidak melakukan perjalanan, maka dia dibolehkan mengusap sepatu ketika berwudu selama yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam, atau selama 24 jam. Rawahu Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i. Wabtida'u muddatil mas'i min waqtil hadathi ba'dal lubsi la min waqtil lubsi. Dan awal waktu dibolehkannya kita mengusap sepatu ketika berwudu, mulainya kapan? Min waqtil hadasi ba'dal lubsi. Nah, ini satu rangkaian nih. Min waqtil hadathi ba'dal lubsi. Awalnya itu, awal waktunya dari waktu kita berhadas setelah kita memakai sepatu. La min waqtil lubsi, bukan dari waktu ketika kita memasang sepatu. Maksudnya adalah wabtida'u muddatil mas'i min waqtil hadathi ba'dal lubsi la min waqtil lubsi. Ini pembahasan tentang perhitungan awal waktu dibolehkannya kita mengusap sepatu ketika berwudu. Awal waktunya kapan? Ya, itu terhitung dari min waqtil hadathi ba'dal lubsi, dari waktu kita berhadas setelah kita memakai sepatu. La min waqtil lubsi, bukan dari waktu kita memakai sepatu. Maksudnya apa? Misalnya kita berwudu jam 7 pagi dan langsung mengenakan memasang sepatu. Nah, setelah itu jam 10 kita berhadas kecil. Kita buang air besar misalnya, atau kita buang air kecil, maka dari situlah mulai terhitung waktunya kita dibolehkan untuk mengusap sepatu ketika berwudu jam 10 tadi. Seperti itu kira-kira ya. Khamisan, yang kelima, mubtilatul mas'i 'alal khuffaini, hal-hal yang membatalkan al-mas'u 'alal khuffain. Maksudnya adalah kalau seandainya terjadi salah satu dari yang 4 ini, ya, maka tidak boleh lagi kita mengusap sepatu ketika berwudu. Wa yabtulul mas'u bi ahadi arba'ati asya'a, dan tidak sah dan batallah al-mas'u karena salah satu dari yang 4 ini. Apa itu? Awalan, yang pertama, naz'ul khuffi minal qadami, terlepasnya sepatu dari kaki. Nah, kalau sudah terlepas sepatu dari kaki, maka setelah itu tidak boleh lagi melakukan al-mas'u 'alal khuffaini. Yang kedua, husulu ma yujibul ghusla, ya, terjadinya sesuatu yang mewajibkan kita mandi, ya, terjadi hadas besar maksudnya. Kalau kita sudah berhadas besar, maka setelah itu tidak boleh lagi mengusap sepatu ketika berwudu. Yang ketiga, hudutsu kharqin wasi'in fil khuffi awil jawrabi, terjadinya sobekan yang besar, yang luas, fil khuffi, pada sepatu, atau awil jawrabi, atau kaus kaki. Kalau sepatu kita robek, kaus kaki kita robek, dan robeknya itu besar, maka setelah itu kita tidak boleh mengusap sepatu yang robek itu, ya. Yang keempat, tamamul muddah, habisnya masa. Tadi kita pelajari di sini, bagi orang yang melakukan perjalanan atau orang musafir, dia diberikan keringanan untuk mengusap sepatu ketika berwudu selama 3 hari 3 malam. Itulah waktu orang musafir.
Ya, 3 hari 3 malam. Kalau udah lewat 3 hari 3 malam, maka tidak boleh lagi untuk mengusap sepatu ketika berwudu ya. Walil muqimi, dan bagi orang yang menetap itu waktunya 1 hari 1 malam. Nah, kalau udah lewat 1 hari 1 malam, maka tidak boleh lagi untuk melakukan al-mashu alal khuffain. Itulah maksud yang keempat, tamamul muddah, habisnya masa. Kalau udah habis masanya, kalau udah habis waktunya, maka tidak dibolehkan lagi al-mashu alal khuffain. Seperti itu kira-kira. Kita membasahi tangan kita dengan air, maka kita mulai mengusap sepatu kita dari ujung jari menuju ke arah tulang kering atau betis. Dan itu dilakukan sebanyak 1 kali. Tangan kanan mengusap sepatu bagian kanan, tangan kiri mengusap sepatu bagian kiri. Cukup sekian dulu videonya, mudah-mudahan dapat dipahami dan diambil hikmahnya atau pelajarannya. Sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.